Yang kalau lu udah terlahir bodoh ya lu nggak akan selalu bodoh terus gitu. Ada saatnya lu bisa naik ke stratifikasi atas dengan usaha lu, kerja keras belajar. Oh iya betul. Ngobrol gaspol, sekali ngobrol. Gaspol terus, jangan ditahan-tahan. Oke. Oke, sekarang kita kedatangan seorang master finansial. Gitu tadi. Jadi coba jelaskan apa sebenarnya Anda ini. Halo guys, aku manusia. Perkenalkan sebelumnya, nama aku Gilang Ramadan, CEO dan founder Republika Mahasiswa. Wush. Mahasiswa aktif juga yang berjurusan manajemen. Woi, posisi apa itu? Maaf. Ini tempat saya. Diambil ini. Gak apa-apa, gue jadi tuan rumahnya sekarang. Ganti ya, gaspol, ngobrol gaspol, ganti Republika Ayo kita Mahasiswa. ngobrol bertiga ya, ngobrol bertiga. Ngobrol bertiga. Iya. Oke. Ambil kursi, sini. ambil kursi. Kok kurang pas? Lah, iya lu jangan di situ dong. Kan gue bintang tamunya. Harusnya gue yang di situ, lu di sini. Oh iya. Pindah tempat. Pindah tempat. Nah, ini bau enak. Pas Ini nih. pas. Oke, tadi gimana? Saya Repot belum ikut tadi kenalannya. Kenalan dulu. Asal-asal ya. ambil tempat. Oke. Jadi episode kali ini kita mau ngomongin apa? Tadi kenalannya saya. Kenalin sekali lagi. Oh, kenalin. Halo guys, perkenalkan nama gue Gilang Ramadan. Gue dari channel YouTube sebelah Republika Mahasiswa. Salah satu mahasiswa aktif di kampus di Bandung. Dan ya, gue cukup banyak bergelut di bidang finansial dan juga digital. So, Lebih gede channelnya ini. Basta. Alhamdulillah. Dan bahas pendidikan juga ya. Dan bahas pendidikan, expert di bidang pendidikan. Jadi kalau teman-teman mau nanya soal pendidikan ataupun ekonomi, ya bolehlah kita diskusi di sini. Oh, ini ada satu pertanyaan nih. Apa tuh? Bisa masuk gak bidik misi? Siapa? Saya. beasiswa keluar. Bisa. Itu dulu tapi ganti kostum kayak Baim Wong jadi Baim Wong jadi orang gila dulu. Iya, buat nanti upload foto bidik misinya itu. Waduh, kok bisa gitu? Kan ingin memanfaatkan sebuah keuangan biar saya tidak jatuh gitu. Benar-benar. Oke. Jadi Anda tawarkan mau pesan apa lagi ya? Bahas apa? Bahas apa? Oke, karena ini ngobrol gaspol gitu ya. Ya cuma Gaspol. kita semua gaspol kita. Ini Gak usah direm-rem kan? Jangan direm-rem, ini Kita motor ikut kita. aja plus. Ngomongin pendidikan kayaknya seru deh, asik Wih. deh. Gue punya Pendidikan. banyak keluh kesah soal pendidikan kita nih di Indonesia dan gue Wah. udah cukup banyak nyari tahu sebenarnya gitu. Oh. Apalagi yang masalah kemarin tuh di Jakarta. Masalah apa tuh? Apa? Itu loh, PPDB SMA. Oh iya. Iya, pakai betul. umur, aneh itu Pakai pakai umur. umur. Aduh, adek aja umur 16 tahun. Masa adek kelasnya 18 tahun? Nah ini jadi aneh. Jadi penyeleksian itu tuh jadi kayak gimana ya? Yang diterima bukanlah mereka-mereka yang pintar, tapi mereka-mereka yang nggak naik kelas mungkin bisa jadi. Iya. Itu bahaya loh itu. Dia emang Mereka nggak benar. agak kasihan juga kali sama orang-orang yang nggak naik kelas itu. Aduh. Ini ada plus minusnya, cuman kalau sampai saat ini banyakkan minusnya. Naikkan minusnya. Dibanding Iya. plusnya, cuman ada plus minusnya. Plusnya itu semua orang bisa bantu kan, jadi sama rata. Cuman saat ini belum bisa dibilang plus karena Ada yang sebenarnya mereka mau ngambil satu tapi yang lain juga jadi Ya, di belakang kan gitu. Dikorbankan Iya. betul. Masa anak-anak nggak naik kelas, bukan masalah jatuh ke anak nggak naik kelas, Iya. cuma kan emang mereka kurang belajar. Orang yang tadinya belajar jadi ikut terkotori dong. Iya, susah mereka malah. Jadi yang pinter-pinter malah ke swasta. Nah, Iya. yang tua-tua ini malah isinya di negeri gitu. atau yang itu tujuannya. Biar apa gitu. Udah, biar Yang apa? pintar kan bisa bilang ada finansialnya juga. Jadi mereka udahlah kalian punya uang sekalian sumbangkan ke swasta. Tapi malah Loh, tapi kalau ngeliat- misalnya kalau yang negeri isinya yang Waduh, semua. mohon maaf ya gitu Iya. maksudnya yang emang Nggak naik kelas, nggak naik kelas Gimana? ya gimana negeri jadi Iya, kacau juga. negeri kan merepresentasikan negara kita terus Iya, masa swasta yang masukkan negara. Tapi kita ke Amerika yang merepresentasikan negara Amerika tuh swastanya. Harvard, Iya, Harvard itu semua swasta, Stanford. Stanford. gitu. Indonesia aneh, bukan anehnya, beda sendiri. Justru yang kampus-kampus bagus biasanya ini masih negeri sekarang Indonesia. Bukannya menjelekkan membaguskan, cuman ya
ada perbedaan sistem aja. Iya. Makanya kemarin jadi masalah dan ya gubernurnya terus juga atasan-atasan yang menetapkan kebijakan itu tuh ya disalahin sama warga masyarakat, terutama orang tua murid yang memang merasa anaknya pinter, nilainya bagus tapi nggak lolos gitu loh. Iya, harusnya itu karena Mereka harus ke swasta dengan biaya yang cukup mahal. nggak semua orang juga. Jadi kayaknya kita pintar itu jadi bukan lawan kata dari anugerah apa? Musibah. Pintar itu musibah, mendingan pas-pasan kan? Tapi umurnya pas. Umurnya Iya. pas. Aduh, gua pinter lagi masuk di swasta. Kasihin orang gua. Coba deh lu bayangin ya, Aras, lu umurnya TK duluan ya kan, SD duluan, akselerasi Dia cuma 5 nggak TK, tahun dia nggak gitu. TK. Nggak TK langsung SD, akselerasi mudah banget. Ya kan, SMP akselerasi lagi. Iya. Masuk SMA gak Umur keterima. berapa? Coba gini, Masih muda banget. SD kan masuk SD 4,5 tahun. 4,5 tambah 6 10. 10,5 tambah 3 13,5. Tambah setengah lagi deh 14 ya. 14 tahun masuk SMA nggak bakal masuk. Iya. Nggak bakal masuk loh kalau masuk SMA 14 tahun. Makanya itu jadi cuma masalah lah. Banyak banget yang ngirimin rangkaian bunga tuh yang ngomong kirimin ke apa tuh? Yang gitu ya? netapin kebijakan tuh ya. Terima kasih atas kebijakan bodoh Anda. Wah, sih. Berkat Anda menghancurkan generasi berikutnya katanya gitu. Itu ada rangkaian bunganya di depan kantor. Itu dan banyak yang berdemo juga dan itu jadi masalah menurut gue sih. Kalau aku juga nggak setuju sih itu. Karena dampaknya tuh bukan sekarang nggak sih? Iya. Ikan 5 atau 10 tahun ke depan baru berdampak gitu. Iya. Betul. Negeri yang mempresentasikan negara kita malah Isinya yang brutal. iya, enggak all embracing juga sih. Karena kan akademis pendidikan nggak segalanya. Iya. Dengan kata lain orang yang udah nggak naik kelas umur 18 tahun, jalan mereka pasti bukan dari pendidikan kan? Buat Oh iya, mereka jadi mereka selain jangan pendidikan dipaksain tuh. masuk pendidikan. Paksa, iya. Lah, kalau ngapain kayak gitu kan banyak tuh. Sedangkan memang orang yang pinter-pinter itu yang Emang tersisihkan ke pendidikan, swasta iya. emang mereka akademis ya. Emang Mungkin akademis calon-calon pintarnya. dokter nanti di dokter. Iya, calon-calon dokter. Ini malah masa calon-calon depan. dokternya itu. Nah, calon-calon Iya, seniman, calon-calon selebriti malah masuk ke sana. Iya kan Jadi kayak gitu. Iya bisa gitu-gitu. Dia itu atlet gitu banyak kan ya Iya, kayak iya. gitu. Atau dia bukan jalur akademis, emang pintarnya itu di hal yang lain, tapi malah ditaruh di akademis dipaksain. Kacau sih. Dan itu jadi masalah juga pendidikan di Indonesia kita tuh pengen disamaratakan semua. Jadi apapun keahlian kalian nih anak-anak Indonesia, kalian tuh disamaratakan, harus bisa ini, harus bisa itu secara umum Yes. gitu yang udah ditetapin sama kurikulum gitu. Padahal adil gak sih sebenarnya logikanya? Guru aja paling dia mengajarkan hanya 1 atau 2 pelajaran saja. Tapi kalian nih murid-murid harus bisa semua pelajaran dan nilainya harus bagus. biasanya argumennya gini. Nggak tahu, tapi ini konyol. Gurunya bilang, "Ya, saya udah pernah melewati masa-masa kalian begitu, harus dilewati aja." Wah, terus kalau jadi gurunya misalnya dia guru matematika, ya ilmu-ilmu sosiologi nggak dipelajarin lagi sama dia gitu kan. Nggak apa, maksudnya tidak nyantol, tidak teoritis. Tapi praktisnya harus ada. Iya guys. Iya, Mungkin benar. kayak konsep MOS. Kan kita pas masih maba atau murid baru Iya, di murid sisa baru. tuh. Pas udah selesai jadi senior di sisa tuh murid barunya. Oh, saya juga pernah melewati kasus seperti kalian gitu. Itu kan kayak gitu kan jadi. Iya, bisa kayak gitu ya. Kalian harus melewati. Jangan lembek, dulu kakak lebih berat daripada Iya. kalian. Jadi beda bungkus aja. Tapi mendidik moral menurutku iya sih. Oh, itu bisa. penting mendidik moral. Kalau mendidik Asal nggak berlebihan, asal nggak di luar. Oh iya, nggak di luar apa namanya? Di luar batas dari Luar kehidupan batas itu. iya, luar batas moral luar batas moral. Iya, emang yang paling penting tuh ya, apa ya? Pendidikan ya nomor kesekian lah ya. Yang penting tuh dia dapat skillnya, punya kalian apa. Kalau jago musik kayak musik, olahraga ya olahraga. Makanya di beasiswa di universitas nantinya tuh ada jalur lain nantinya. Kalau pintar di atlet nanti bisa pakai sertifikat atletnya dan lain-lain gitu. Iya, benar. Terus yang paling penting pendidikan untuk anak SMA ke bawah gitu ya, SMP tuh yang penting juga attitude tuh. Yeah, that's moral. Attitude moral itu harus Penting itu. penting banget gitu. Jadi kalian yang pinter pun tapi nggak bermoral gitu ya. Attitude-nya nggak ada. Wah, kasar banget itu udah nggak bermoral. Makanya ya bakalan bahaya gitu. Apalagi kalian ini kan generasi selanjutnya nih yang bakal gantiin pada bos-bos besar nantinya gitu kan ya, pembangun bangsa. Kalau memang nggak punya attitude, apa aktivitasnya jadinya? Malam-malam keluar gitu kan, tawuran, bawa senjata tajam, ya kan, gaul bebas. Maaf ke orang-orang yang emang 18 tahun atau gimana kan mereka bilang gak naik kelas tuh, gak naik kelas.
atau bisa aja adab mereka agak kacau. Tadi sekolah-sekolah yang nilainya bagus Jadi rusak. jadi malah. rusak. Bisa. Ya kita adik-adik kita ke situ yang Bisa. belajar dirusak sama mereka jadi sama Rata-rata juga. gitu sih. Dirusak Yang nggak naik sama- kelas itu terutama karena moralnya juga Wah, dia karena nggak kalau misalnya kadang pendidikan nilai kadang-kadang Nilai mah kalau misalnya baik mah emang pasti bisa dibagusin naik dibaik-baikin, kelas iya. lah nggak? Iya, kalau dia baik bisa kamu ikut UAS ulang ya dipaksain Iya, nurut karena terus gitu. guru itu selalu usahain dia tuh naik Iya, karena dia emang ada PR selalu keinginan. dikerjain meskipun salah-salah. gitu. Salah-salah nggak apa-apa gitu. Kalau Tapi naik dia kelas selalu pasti store. moral. Selalu store. Iya, betul. Biar nggak naik kelas tuh biasa bolos, yang bandel Nah. banget itu loh. Kecuali bang bodoh banget, bukan bodoh dalam artian bodoh tapi tempatnya bukan situ. Sebagai contoh agak ada kelainan dikit, Iya, itu bisa oke. dipindahin sekolahnya kan. Iya, betul. Betul. Makanya apa ya? Kalau menurut gue ya, nih sebagai seorang yang Berkecimpung di dunia pendidikan yang mempelajari itu semua, menurut gue teori sosiologi tentang hierarki stratifikasi sosial itu memang harus ada Emang gitu, harus ada. apa adanya. Jadi namanya SMA, SMP gitu ya, memang ada SMP favorit, SMA favorit, SMA harus biasa ada. saja, SMA yang jelek banget gitu lah ya. Harus ada. Itu harus ada. Karena Karena emang- memicu kompetisi tadi. Ya, dan emang harus kompetisi buat nyari, karena emang gini, kalau semua sama rata, masa semua pemimpin? Nggak boleh, Iya. pemimpin mau Iya. satu, kalau semua Iya kan? pemimpin kacau. Heeh. Alfa di dalam hewan harus satu, kalau alfanya dua, mereka berantem sampai satu mati. Tapi memang setiap orang berpotensi. Berpotensi. Jadi Iya, ini setiap kan. orang berpotensi. Karena potensi itu dia harus maju, dia jadi maju kan, Iya, gitu. Makanya itu Emang harus emang diatur. nggak harus semua yang jadi pemimpin kan. iya. Tapi setiap orang punya potensi. potensi. Nah, karena potensi itu mereka mau melawan kompetitor, jadi mereka maju sendiri dan Dalam hal mereka kita jadi rival, sukses. kemarin kita ngomongin Iya. soal rival kan. Gitu. Kalau kita butuh rival, dengan kompetisi ini Kompetisi ada itu rivalnya. iya mendorong kita untuk semakin maju lagi gitu, nggak Iya. berhenti sampai di situ aja. Emang harus Makanya ada. Tapi kalau di sekolah favorit, sekolah yang biasa aja, sekolah yang mungkin menengah ke bawah, itu yang dipelajarin harus sama gak? biasanya sama tapi acuan nilainya beda kayaknya. Iya, biasanya KKM-nya yang berbeda, tapi KKM-nya beda. kurikulumnya tuh sama gitu. Kurikulum sama. Heeh. Tapi KKM beda. Hitungan apa ya, pembelajaran dasarnya tuh sama. Ini kamu kalau SMA belajarnya matematika, Oh iya, ini materinya SMK-nya sama. ini gitu. Tapi untuk KKM mungkin beda-beda setiap sekolah gitu kan. Karena ada kan sekolah yang bisa gampang dapetin nilai 9, ada yang Iya. susah. Nah, itu ya beragam lah tergantung gurunya dan lain-lain sebenarnya. Jadi Tadi kita mengkritik soal kurikulum, hmm, ya kan? Kurikulumnya semua dijujelin aja Pak, ke setiap Tapi siswa enggak, itu, tapi tidak. sebelum ngomong kurikulum nanti kita pasti ngomong kurikulum ya. Ya. Aku di dulu nih sebagai abang yang punya adik yang ada di sekolah, yang sedang sekolah, ya. aku nggak setuju banget dengan umur 18 tahun. Makanya dengan yang tua lebih dia utamakan. Itu misalnya sekolahnya udah bagus, berjuang loh, masuk dapetin NIM-nya itu adikku tuh berjuang loh buat masuk situ. Dan mereka asal masuk dan misalnya orang rusak, aku nggak mau sekolah yang adikku di situ tuh jadi sekolah rusak. Iya itu Bisa tadi. kacau. Iya. Apa ya, ekosistem dari stratifikasi sosial yang udah terbentuk tadi itu udah Justru hancur tadi. adanya stratifikasi sosial untuk itu juga ya. Iya, udah untuk tahu harmoni. harmoni, hak kewajibannya tahu, mana yang harus jadi pemimpin, Iya. mana yang harus jadi pengikut gitu-gitu. Iya, setiap Eh, orang beda, Iya. setiap negara. Tapi bukan beda, berarti setiap pengikut sosial. jelek loh. Pengikut Iya. dengan ada pengikut kita ini bisa semuanya bekerja sama so itu. Makanya dan sebenarnya stratifikasi itu tuh bukan stratifikasi tertutup kayak Iya. kasta di India gitu yang Oh, kalau iya. lu udah terlahir bodoh ya lu nggak akan selalu bodoh terus gitu. Ada saatnya lu bisa naik ke stratifikasi atas dengan usaha lu, kerja keras belajar. Oh iya betul. Contohnya kayak gua dulu. Tapi India juga ada kok bisa naik ke atas. Bisa. Nikahin yang Oh enggak bisa. Bakal diremehin, bakal dihina. Bakal dihina, diremehin Bakal itu. dihina. tapi yang cewek bisa misalnya. Oh enggak. Nggak bisa. Tapi Bahkan tuh- ada tapi tuh- untouchable nggak masuk kasta apapun. Ah iya. Iya kan? yang bener-bener di- yang turun yang bisa ya naik nggak bisa tapi turun bisa. Turun Nah, Turun, antar turun. kasta juga Nggak bisa. Antar kasta nggak bisa. Gue yang pernah ke India nih. Kalau aku coba belajar teori, tapi itu Aku yang Nggak ke bisa, India. nggak bisa. Gue dicerita orang sana. Kalau bisa beda kasta, bahkan orang tuanya nggak setuju yang Oh, lebih itu. bener-bener. Itu lu misalkan deh, gue punya anak cewek, kastanya Brahmana gitu ya. Nah. Lu yang lu Sama sudra lu bukan lu paria aja. waria. Paria tuh di bawahnya sudra, paria. Iya. Terus lu nikah lu maksa nih, ya kan? Gue sebagai orang tua yang Brahmana itu merasa di apa ya? Nggak bisa terima lah, lu gue cari gue bunuh lu bisa-bisa. Ada itu terjadi. Jadi lu di pinggir jalan lagi dagang bakso misalkan, wah ini yang itu nih anak gue nih, terus dibunuh di jalan. Itu bisa Sedangkan terjadi. dari sisi orang tua bukannya Aras, yang orang tua kita Aras yang sebagai kita pernah baca buku Mahabharata,
dia ini kan dari yang golongan-golongan yang apa sih, kayangan-kayangan itu apa sih? Dewata. Nah, Krista. dia nikah sama dia yang masuk dalam goa, bukan. Masuk ke dalam lubang, dia diselamatin oleh kasta yang lebih rendah, akhirnya mereka nikah. Akhirnya yang wanita yang dari kasta atas itu ikut ke kasta dia. Turun kasta. Itu kan cuma dicerita. Itu, Bu. Tapi itu di Mahabharata kisahnya. Kisah tapi itu kan Mahabharata merepresentasikan itu keinginan manusia juga kayaknya. keinginan manusia itu kayak pasti. Tapi benar sih, Bisa setiap turun. manusia bisa rebel. Kan juga kalau lah. Satria kan nggak lebih tinggi dibanding yang dewa-dewa. Iya. Jadi tuh jadi dari kasta kesatria jadinya. Lagi-lagi ini konstruksi sosial ya. Iya. Konstruksi sosial. Bukan berarti nggak bisa. bukan berarti nggak bisa. Karena emang ada norma atau ada norma adat itu Tapi aja. sosial emang membuat nggak bisa ya karena sosial. Iya, kadang gitu. Ya udah. Tapi kalau pendidikan kita yang di Indonesia itu ya sertifikasi sebelumnya ya, dan itu sebenarnya terbuka, kamu bisa naik ataupun bisa turun gitu. Kalau belajar nih misalkan gue udah terlanjur masuk SMP yang jelek, Iya. iya kan, Berusaha terus. berusaha untuk belajar UN yang supaya bagus, nanti bisa naik ke SMA yang favorit, seratannya naik, Iya. ketemu sama teman-teman yang lebih baik gitu. Nah tapi juga jadi masalah juga kondisi pendidikan di Indonesia itu adalah mereka-mereka yang mampu untuk bimbel itu akan terdorong untuk naik ke strata atas dan selalu bertahan di sana. Yang tidak punya modal gitu ya, yang berjuang sendiri itu akan sangat kesulitan untuk naik gitu. Tapi Gitu. padahal dia sebenarnya lebih antusias ya. Lebih antusias, ada ke antusias sana. gitu. Ya, sama emang pasti begitu. sama kayak aku juga waktu itu dari SMP cukup favorit SMP aku dulu, terus masuk ke SMK. Waktu itu sebenarnya mau masuk SMA. SMA di Jakarta karena ada kebijakan juga tuh di zaman aku dulu ada yang namanya jalur umum, jalur lokal. Emang Zonasi nyusahin. gitu. Kebijakan-kebijakan itu setiap tahun makin nyusahin tahu sebenarnya. Makin nyusahin. Iya. Udah lanjut aja kayak dulu tapi diganti gimana lah nanti itu yang harus kita bahas itu. Sekarang lebih parah loh kondisinya kan. Iya, parah. Lebih nyusahin. Itu akhirnya nem aku yang udah cukup lumayan bagus. Tapi Yang 34 tinggi loh. iya, tapi nggak bisa masuk Oh, ke SMP, SMA. oh, Jadi harus ke SMK. Ya udah terlanjur di SMK tapi tetap enjoy karena pilihannya memang pengen mempelajari secara praktikal jurusan yang waktu itu akuntansi ngambilnya. Tapi tetap ya lingkungannya tuh kayak downgrade gitu loh. Turun. Turun. Dari atas lebih Oh iya, dari SMP lingkungan favorit SMK. ke SMK yang biasa aja. sama kayak di atas lebih enak lingkungannya dibanding kayak itu. Akhirnya downgrade kan, tapi gak berhenti sampai situ. Oh, gue gagal di SMA, masuk SMA nih, masuk SMK, it's okay. Kita nggak Tapi- merendahkan SMK ya. Kita tidak merendahkan SMK bagus banget gitu ya. Tapi untuk ke perguruan tinggi negeri kan untuk naik lagi kan ke pendidikan lebih atas tuh biasanya kan ditujukan untuk anak SMA. Iya. Iya. Gitu, dan di situ gue berpikir kayak nggak cukup nih SMK aja. Kalau SMP gue gagal masuk yang favorit, iya kuliah masuk yang favorit dong gitu. Iya. Akhirnya makanya belajar lagi gitu, mau belajar lagi untuk bisa naik strata nih ibaratnya nih. Di SMK yang jarang masuk keterima ke PTN favorit gitu ya. Iya. Gue coba mendobrak ekosistem itu yang belum pernah ada yang ngedobrak, bisa kuliah di ITB, UI, UGM gitu ya. Unpad, gue belajar akhirnya bisa Dari SMK tuh masuk. dari SMK bisa jebol, bisa masuk ke sana. Walaupun perjuangan sangat berat ya. Melawan kasta juga. Ini naik kasta kan. Iya, naik kasta dengan melawan ekosistem Iya. gitu. Jadi- Orang-orang belajar SMK, UN, gue belajar SBMPTN waktu itu. Iya benar. Emang strata sosial harus kita. Tapi SMK emang harus kita akui ya. bagus juga SMK. Bagus. Ya maksudnya saya juga punya SMK itu bagus juga. SMK Aras, mantap. SMK itu top Gue juga. kira apa ternyata. Oke, betul Nggak, bagus. SMK itu Emang bagus. SMK itu Secara praktikal, Iya. itu dia ilmunya banyak banget. Kalau disuruh untuk pekerjaan ya langsung jago, pasti udah tahu. Keahliannya udah mantap banget. Tapi kan secara birokrasi nih, kalau ngomongin birokrasi. Oh iya, birokrasi birokrasi itu emang nyusahin tahu. Kalau pendidikan. pendidikan kuliah ya pelajaran diuji kan pelajaran SMA. Iya. Gitu kan. Coba pelajarannya umum. Anak SMK bisa diadu gitu. Oh iya. Makanya kan waktu itu kan kayak anak SMK gua terus melawan ekosistem birokrasi tadi loh, yang SMK harus belajar pelajaran SMA karena ujian SMA. Jadi ya udah belajar pelajaran SMA. Ya itu susahnya sih. Tapi di saat itu juga membuka luas ya. Hah? Membuka yang lebih umum lagi atau gimana? Saat itu ya Apa yang emang udah ditentukan aja pelajaran? yang udah ditentukan pelajaran SMA itu tadi. Ada kan dibagi dua tuh. Ada IPA dan IPS. Waktu itu pengen ngambil jurusan manajemen kan. Jadi ngambilnya yang IPS.
Kalau yang IPA tuh untuk yang dokter gitu-gitu. Iya, iya. Makanya belajarnya tuh ya sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, sama kemampuan umum gitu tuh kayak tes CPNS gitu yang skolastik lah Iya. sebutnya. Jadi itu belajarnya tuh. Dan di SMK karena ekosistemnya pelajaran SMK itu kita beda sendiri jadinya. Kayak orang lain belajarnya UN, belajar SMK, ujian praktik gitu-gitu. Gua harus berkecimpung di SBMPTN, terus juga harus fokus juga di pelajaran SMK-nya. Itu cukup berat di situ. Karena memang beda. Tapi yang gue pelajari adalah berbeda bukan berarti menyimpang. Oh iya. Yes. Berbeda bukan berarti menyimpang. Kan kadang teori menyimpang kan kita tidak mengikuti nilai dan norma yang ada di lingkungan itu. Iya. Waktu itu gue nggak mengikuti nilai dan norma anak SMK. Iya. Yang belajar UN, nilai praktek gitu-gitu. Tapi gue keluar malah nyari teman-teman SMA untuk belajar untuk ke kuliah tuh. Nah, gue berbeda. Dan kalau menyimpang kan pasti ada hujatan, penolakan segala macam. Tapi waktu itu enjoy aja sih. Karena berbeda bukan berarti menyimpang, tapi gue menyikapinya berbeda tuh spesial, istimewa. Oh iya, berbeda belum tentu menyimpang. Menyimpang sudah pasti berbeda. Iya. Iya, kan gitu. Betul. Kalau misalnya kita Main bilang. kata nih, main kata. Tapi akhirnya lulus loh, dan perbedaan itulah yang membuat gue ya sukses sendirian gitu. Lulus sendirian. Karena Yang lainnya mereka jadi kayak belajar SMK gitu, tapi ternyata mereka juga punya keinginan untuk kuliah, tapi nggak tahu jalannya untuk ke kuliah tuh kayak gimana. Karena mereka stuck di situ ya. Di birokrasi yang itu, Nah, ekosistem itu. Itu maksudku tadi mau aku bilang, apa? kurikulum. Bukan kurikulum, strata sosial itu ternyata yang bikin kita stuck itu karena birokrasi itu ya, birokrasi lingkungan. Bisa bilang kan. Jadi mereka pengen Dengan- kuliah, cuman karena lingkungannya seperti Nah. itu tidak ada yang terfikirkan sampai ke sana untuk naik ke strata itu bagaimana gitu. Jadi mereka tahu-tahu ada ujian untuk masuk kuliah, udah ikut aja di akhir tanpa ada persiapan, tanpa ada apapun. Sedangkan gue yang berpikir berbeda gitu nyimpang udah memulai dari awal. Nah, tapi bisa gak? Seharusnya orang-orang yang kayak gini harus kayak lu. Bisa. Harus berbeda dulu. Iya, Jadi bisa. harus ada niat begitu kan. Ada. Cuman berasa biasanya mereka takut dan mereka tuh udah terbawa oleh alurnya. Ibaratnya itu udah ada sungai, ke bawah arus mereka, ngikutin alur biasa. Gak berani ngelawan arus itu. Iya itu, aku malesnya gitu tuh. Orang kalau bilang, "Loh, kenapa kamu nggak berubah?" "Ah, enggak, karena lingkungan." "Loh, karena ente sendiri sebenarnya tidak Iya. mau berubah." Iya. Ya kan gitu. Sebenarnya bahasa mudahnya nggak mau keluar dari zona nyaman kalau mereka. Ah, iya, betul. Mereka hanya ingin ngikutin alurnya aja. Tapi Udahlah zona nanti. nyaman gitu. terlalu enak juga deh. Gak mau keluar dari sangkal, kayaknya lebih enak gitu deh bahasanya. Sangkar yang ya dia lahir di situ. Kalau zona Dia- nyaman dia bisa aja keluar dari sangkal, bisa membuat lingkungan luar tetap nyaman kan bisa aja. Itu bahasanya agak ambigu zona nyaman itu. Zona nyaman. Iya, kalau Lebih enak nyaman gak ya, mau keluar dari sangkal. orang ya harus nyaman lah. kalau Iya bisa gitu aja kan. kita di sana tapi kita mengkondisikan kita tetap nyaman kan bisa aja gitu nikmatin Iya. alamnya atau apanya. Nah, ya itulah jadi permasalahan pendidikan buat gua, dan di situ akhirnya udah lulus nih kan kuliah, udah dapat banyak fasilitas, dapetin teman-teman yang keren-keren juga, dan akhirnya gue juga nggak berhenti sampai di situ. Sebagai lulusan SMK yang dulu penuh perjuangan untuk bisa naik ke strata itu gitu ya, gue akhirnya berpikir untuk bagaimana supaya tidak ada lagi seorang Gilang yang kesusahan nantinya. Seorang Aras. Aduh, promosi mulu. Harus punya satu nih. Oh, iya ya. Ada channel guys, game guys. teman-teman, Ah. namanya seorang alas. Saya main game. Pasti ini jalan yang benar. Tapi nggak mau jalan yang benar dulu. Itu santai-santai aja kita. Oke. Channel saya nanti. Gampang. Iya. Kita suka streaming game bareng ya. Streaming game balang. Live. Bayangin aja kapan lagi CEO founder Republika Mahasiswa yang pendidikan banget gitu Bermain sama seorang Aras. Bermain sama seorang Aras yang Sopoiku. yang notabene itu noob dalam game. Oke, lanjut. Tadi gimana caranya untuk Jadi karena kesulitan tadi dan gue udah berada di atas, ibaratnya seorang kakak yang sudah ada di atas membukakan jalannya untuk adik-adiknya gitu. Makanya gue mendirikan yang namanya Republika Mahasiswa. Di situ salah satunya gue pertama buat dari channel YouTube. Channel YouTube itu ngebahas tentang bagaimana informasinya tidak terfikirkan tadi sama SMK yang mereka ikutin alurnya saja. Alurnya ya kan, belajar UN aja lah, lingkungannya paling praktek-praktek itu aja gitu ya, untuk bisa berpikir lebih luas lagi, lebih jauh gitu ya. Buat mereka yang pengen kuliah, akhirnya gue buat channel YouTube nge-sharein tentang seleksi masuk PTN, tips triknya dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Karena gue melihat sendiri bahwa
yang bisa menjangkau informasi tadi itu hanyalah orang-orang sebagian kota yang memang suka buka internet aja gitu, yang ada aksesibilitasnya. Ya kan, gue pengen coba orang-orang daerah juga nih. Orang-orang daerah juga dapat. Makanya mulainya dari platform yang udah cukup besar waktu itu, YouTube. Iya. Dari YouTube sana akhirnya banyak lah anak-anak yang nge-follow, nge-subscribe gitu, yang mengikuti dan merasa terbantu akan hal itu. Dan banyak banget yang lulus. Gue udah mendirikan dari 2017, berarti 17 sudah lulus, 18, 19, 20. Testimoninya 20. biasa ya. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Mereka jadi Banyak udah ada yang 4 generasi nih, dan 4 generasi ini gue regenerasi terus. Jadi di 2017 gue himpun YouTube, banyak yang mengikuti, belajar bareng, gue himpun melalui grup WhatsApp lain gitu ya. Ada yang dari Jawa Tengah, Kalimantan, Sumatera dan lain-lain gitu. Nah, mereka gue bimbing, gue ajarin sampai lulus. Mereka menjadi mentor untuk grup selanjutnya. Nganuin adanya. Terus nih. Jadi balas budi sih langsung gitu. Terus gitu dulu gue pengen buat kayak gitu, dan market gue sebenarnya yang tadi orang-orang daerah, orang-orang yang nggak punya fasilitas untuk bisa bimbel dan segala macemnya gitu ya. Disajikan gratis gitu. Disajikan gratis gitu. Makanya Republika Mahasiswa dari YouTube tadi berkecimpung akhirnya ke video pembelajaran gratis di anakademi.com. Gue kerja sama. Itu gratis ya? Video pembelajaran, bisa belajar apapun tuh yang buat seleksi PTN di sana. Bareng gua, materi-materinya, soal-soalnya bisa di-download, informasi kampus juga dijelasin di sana. Dari situ terus ke podcast, ke mana-mana pokoknya seputaran pendidikan untuk masuk perguruan tinggi negeri. Dan ya udah lulus nih, udah banyak banget yang lulus, makanya gue seneng banget balas gitu. budi terhadap semesta ini langsung. Iya, Semuanya. itu yang gue pikirkan. Karena dulu tuh sangat berat sekali gitu, gue sampai nangis setiap malam gitu dalam perjuangan itu. Anak SMK, teman-teman gue pada ada yang ketikan anak SMK kan belajar pelajaran SMK nih. Yes. Malamnya di waktu kosong ya mereka kan istirahat, dan gue nggak bisa istirahat dong. Target gue kan ada pelajaran SMA juga yang harus dikejar. Jadi dari pulang sekolah sampai tengah malam selalu belajar pelajaran SMA. Berputar terus seperti itu. Kadang suka sedih ngeliat teman-teman ada yang prom night ya kan, ada yang jalan-jalan ke sana ke sini gitu ya. Bahkan sampai wisuda terakhir pun itu gue nggak bisa ikut wisuda. Nggak datang karena di situ ada tryout untuk persiapan gue terakhir untuk masuk perguruan tinggi negeri. Jadi gue gue sudah punya satu tujuan itu harus dikejar. Gue akan mencurahkan semuanya ke sana. Jadi ya gue korbankan wisuda gue. Makanya kalau ada foto angkatan tuh hanya gue mungkin yang nggak ada satu. Tapi alhamdulillah yang lulus PTN gue satu. Luar biasa sekali. Tapi tadi berbicara tentang yang buat itu. Iya, balas budi ke alam semesta ya. Alam semesta. Tadi tentang kita masuk kurikulum ya sekarang. Kurikulum. Kurikulum. Dibagi IPA dan IPS tuh. Ya kan? Kira-kira menurut Anda bagaimana seharusnya kurikulum itu disusun? Kurikulum ya. Kurikulum ya. Dua-duanya salah. Jujur gue sebagai anak kelahiran 98 yang begitu berat. Asian Economic Crisis. Iya, berat, lahir di masa ekonomi krisis. SD tuh gue ujian tuh mulai 20 paket apa? SMP 20 paket, SD 5 paket, UN-nya. Awal pertama yang ngerasain kurikulum 2013 yang katanya belajar kelompok yang sebenarnya kelompok aja lah. Siapa sampai kerja itu guys? Kelompok kayak Einstein. Jadi kan datang gue buat kelompok, silakan berdiskusi, terus gurunya cabut keluar gitu ya kayak gitu. Jangan salah, gue juga pengen berkelompok sama guru-guru yang lain. Oh iya, betul. Itu tuh pokoknya kita nggak menahan guru. Guru itu tetap yang mengajarkan kita. Iya, gitu. Kurikulum itu terus pokoknya berat deh sampai lulus kuliah angkatan corona, ya kan, pas lagi corona gini. Wah, iya mau lulusnya corona. Perjuangan banget setiap tahunnya. Iya. Setiap tahun pokoknya dari kita masuk sampai keluar. Susah banget ini yang tahun ini menurutku. Itu angkatan 98 lah yang merasakan. Lulus mereka kerja kemana? Jangan mau ngelamar, orang yang udah dapat aja di PHK. Iya. Parah kan? Makanya itulah perlunya skill teman-teman pas kuliah membantu selain hanya akademis teori gitu. Yes. Jadi kerjaan penting. Mikirnya jangan cuman gue kuliah terus nyari kerja, tapi cobalah rintis karir kalian, relasi, magang dan segala macam, ya kan? Biar kerja mencari mereka gitu. Jadi maksudnya udah punya pegangan sebelum pun dia lulus. Iya. Kayak gua belum lulus nih,
udah ada pegangan kerjaan. Iya. Jadi nggak perlu bingung lagi gitu, ya kan? Jadi udah disiapkan dari awal. Banyak yang salah emang kayak dari teman-teman mahasiswa. Makanya gue Itu coba mindsetnya. sharing juga itu Yes. di channel YouTube gue, di sosial media gue dan lain-lain. Terus ngomongin kurikulum. Gimana? IPS. Kurikulum sih menurut gua kan udah cukup banyak berubah gitu beberapa kali gitu ya. Dan menteri kita saat ini tuh Nadiem Makarim, men. Woi, Yes. CEO Gojek. CEO Gojek Menurut mantap. gua keren Ini banget kita sih. sengaja milih warna hijau karena kita untuk Disponsori sama Gojek. sama disponsorin semoga aja disponsorin sama Bapak Nadiem Makarim. Kuncinya kata di Gojek. semoga. Semoga. Semoga saja disponsori. Siapa tahu dua label yang Oh iya, rival yang- yang sponsorin dua-duanya. Woi. Gojek sama Grab. Iya. Terus cangkir gua tulisannya VS. Jadi kayak debat gitu lah. Oh iya, saya jubirnya itu, Anda jubirnya. Oke, gimana lanjut tadi? Ngomongin kurikulum tadi ya kan. Kayaknya kalau Nadiem Makarim jadi menteri